Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sedulur dimanapun Anda berada, daripada akun ini kosong atau jarang-jarang upload video, ingin sedikitnya berbagi pengalaman tentang perjalanan spiritual yang sebenarnya ketika mengalami perjalanan spiritual yang terlalu tidak bisa dijelaskan dan mungkin tidak bisa diterangkan ya, karena itu wilayah itu adalah pengalaman masing-masing atau hanya sendiri-sendiri yang bisa merasakan, menyaksikan dan mengalami. Jadi pastinya kita ketika sedang belajar berspiritual itu biasanya kita menemukan hal-hal yang belum pernah terjadi, belum kita alami, belum kita rasakan, belum kita temui. Dan batasan kita untuk menceritakan itu yang harus satu frekuensi atau yang sudah memahami, mengerti. Ketika kita menceritakan suatu hal yang mungkin bukan orang yang satu frekuensi atau mereka belum pernah mengalami, belum mengerti, belum paham, maka kita akan dianggap halusinasi. Padahal ini adalah pengalaman-pengalaman spiritual yang sebenarnya tidak sembarangan diceritakan, atau kita ini tidak boleh menceritakan kepada seseorang yang belum pernah mengalaminya atau belum satu frekuensi. Intinya belum mengalami, belum mengerti, belum paham. Karena tidak semua perjalanan spiritual, pengalaman spiritual itu bisa diceritakan, karena hanya pribadi masing-masing, diri kita masing-masing, yang mungkin hanya diri kita lah yang mengerti, paham, mengetahui, mengerti dan merasakan ketika kita sedang belajar berspiritual, menemukan hal-hal di luar nalar, menemukan hal-hal ganjil, ganjal dan ganjel. Nah, namanya mungkin banyak orang-orang yang mengalami suatu hal yang mungkin mereka itu masih bertakon-takon dan bertanya-tanya, apa yang saya alami, apa yang tadi terjadi, apa kok aneh, kok begini di luar nalar. Sebuah kebiasaan yang belum sebuah kejadian yang belum terbiasa dialami. Jadi ya mereka kaget, intinya begitu. Kaget, waduh ini apa ini, saya belum ngerti, belum paham, belum mengetahui. Jadi ya kaget karena belum biasa. Ketika orang itu sudah terbiasa, mungkin oh ya kalau udah terbiasa nggak kaget. Banyak orang-orang yang ya, khususnya saya pribadi itu banyak sekali menemukan orang-orang yang sedang belajar berspiritual itu malah mereka kebanyakan mengaku-ngaku bahwa dirinya begana dan begini, ngobrol begana dan begini dengan bangsa jin, tapi mereka mengakunya dengan para wali. Karena di situ bedanya tipis dan sangat halus sekali. Bedanya tipis dan sangat halus sekali. Hanya saja mungkin kita belum bisa membedakan yang ketika kita berkomunikasi dengan seorang wali atau jin atau malaikat. Karena ini wilayah-wilayah yang sangat dalam dan berat untuk diceritakan, khususnya orang-orang yang sedang belajar spiritual. Gimana Ceng? Ceng, saya yakin dan percaya orang-orang yang belajar berspiritual itu mereka ya punya banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin sulit untuk diceritakan dan sulit untuk diungkapkan, atau ya intinya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena itu melalui, kalau sudah di fase-fase rasa, mereka hanya bisa mengerti tanpa ada bahasa atau suara, tanpa ada kata, tanpa ada suara, tapi mereka mengerti di wilayah rasa. Pengalaman-pengalaman ini diawali dengan terbukanya mata batin, kepekaan batin,
mereka berdekatan dengan bangsa gaib yang namanya jin, pasti mereka berdekatan, sehingga awal mereka itu menemukan hal-hal yang di luar nalar, ganjil, ganjal, ganjel, mereka kaget. Dan ada juga banyak orang yang merasa dirinya di fase ini sudah hebat sakti, bahkan mereka nada suaranya tinggi. Saya ngobrol sama wali ini, wali itu dibicarakan di setiap orang. Ini yang terkadang kita ini ya mungkin perlu bimbingan lagi. Banyak sekali orang-orang yang seperti itu, yang mereka ketika di situ ya menyangka mereka atau mengira bahwa mereka itu sudah mampu menguasai ilmu yang tinggi atau sudah hebat, sudah sakti. Padahal mereka itu lagi sedang dalam perjalanan belajar berspiritual, merasakan energi gaib, vibrasi energi dari orang yang mempunyai energi, merasakan adanya bangsa gaib, atau kita mengetahui kejadian yang sebelum terjadi, dan hal-hal yang belum pernah kita alami, belum kita paham, mengetahui atau merasakan, itu kadang-kadang sering masuk, karena itu kan wilayah dalam jeruan. Para sahabat sedulur, pastinya para sahabat sedulur itu ada yang mengalami hal seperti ini. Bahkan mereka mampu mendengarkan suara gaib, entah itu bangsa jin, entah itu bangsa apa, itu pastinya ketika mereka sudah dibukakan oleh Allah hijab gaibnya atau hijab-hijab dimensi lain, itu mereka mulai peka, mulai berinteraksi dengan yang namanya dunia lain atau dimensi lain, seperti bangsa gaib, dan melalui mimpi atau juga merasakan langsung dari energi. Ini sudah pasti ya, sudah biasa. Sebenarnya ini adalah orang-orang yang sedang belajar berspiritual, sehingga mereka yang sedang belajar berspiritual ini akan mengalami ya hal-hal kejadian seperti ini. Itu juga yang mereka yang bersungguh-sungguh menjalankan istiqomah itu, para sahabat sedulur, mengalami hal-hal yang di luar nalar, dimensi lain, berdekatan dengan gaib. Itu terkadang kita yang baru mengalaminya biasanya latah ingin menceritakan sesuatu hal yang ia alami. Sepertinya contohnya ketika misalkan saya mengalami hal-hal yang aneh, yang di luar nalar, kejadian bertemu gaib ini dan itu, biasanya kita cepat sekali ingin menyampaikan dan ingin meyakinkan seseorang yang kita anggap itu teman, saudara, atau jamaah. Saya mengalami seperti ini gitu biasanya, sehingga terkadang kita dianggap gila, kadang kita dianggap orang aneh, gana begini. Bukan begitu sebenarnya. Kita ini terlalu buru-buru, terlalu cepat menyampaikan yang kita alami, sehingga kita ini ya dianggap orang yang enggak jelas, dianggap enggak waras ini, karena belum mengalami, belum satu frekuensi, mereka belum paham, belum mengalami, belum menyaksikan, belum mengetahui. Ya wajar ya begitulah. Belum lagi anggapan-anggapan yang orang ini kepada kita itu ya pasti yang aneh-aneh. Ada yang sampai dia itu bagus, lulus ujian daripada belajar spiritual, kemudian mereka senyap, hilang karena mereka ya itulah udah mulai dalam. Ada juga yang stres karena dia mungkin terlalu tidak bisa menjaga dirinya dan tidak ada guru pembimbing, sehingga mereka nggak waras, stres beneran. Dan ada juga ya tadi, mereka yang baru belajar spiritual nyangkanya mereka sudah hebat dan sakti, mulai mereka membuat halusinasi yang memadatkan ini ada makhluk gaib begini, padahal itu hasil daripada pikiran sendiri.
walaupun di situ memang ada energi gaib. Kemudian mereka menerawang banyak, jadi larinya seperti ada benda pusaka atau lain-lain dan sebagainya. Itu biasanya mereka ke situ larinya. Banyak disangkanya kalau udah bisa seperti itu orang hebat, orang sakti, orang begana, orang begini, bisa nerawang, indigo atau belain lah. Dan masih banyak fase-fase yang harus dilewati karena penerawangan juga belum tentu benar. Ada penerawangan yang dibantu oleh setan sehingga terlihat nyata seolah-olah kayak benar, berinteraksi dengan jin atau ngobrol-ngobrol, berdialog dengan jin. Nyatanya kita sendiri ahli gaib itu Allah sendiri, kita itu nggak bisa apa-apa, manusia. Ya, kita seolah-olah kayak menguasai atau memahami atau bisa, itu udah nggak jelas wilayah seperti ini. Merasa sudah bisa berdialog dengan jin, dengan wali, nggak taunya apa benar ini wali. Kita ya banyak ya. Ini cerita pengalaman saya ketika menemukan seseorang yang sedang belajar berspiritual. Itu banyak sekali sehingga mereka ya terjebak di situ. Para sahabat sedulur, ini hanya sekedar berbagi pengalaman. Daripada aku YouTube ini jarang mengupload video, jadi ya mungkin kalau salah mohon maaf. Dari berbagai pengalaman saja tentang perjalanan spiritual seseorang hamba itu ya berbeda-beda dan lain-lain. Intinya Allah memberikan pelajaran terhadap seseorang atau pengalaman agar kita belajar, maksudnya pengalaman, menyaksikan, mengetahui, merasakan agar kita belajar. Bukan untuk menyalahkan siapapun, bukan untuk merendahkan siapapun, apalagi kita ini merasa baik, lebih baik dan merasa sombong karena sudah dikasih kelebihan atau dititipkan sedikit kelebihan, kemudian mata kita mulai merendahkan orang lain, menyalahkan orang lain, merendahkan orang lain dan merasa lebih baik. Ini banyak sekali. Pernah saya bertemu seorang yang seperti itu. Mereka dia istilahnya ya, dia itu bertemu dengan saya diam aja. Dia bercerita panjang lebar. Saya itu di sini tuh saya ahlinya. Wali ini sering menyampaikan kepada saya nasihat begana begini. Dan yang mengerti itu cuma saya di sini, yang lain tidak mengerti, yang lain tidak paham. Ini ketika saya mengambil cara dia berbicara, cara dia ngomong, wah ini tujuannya memang masih ria, masih ingin menunjukkan bahwa dia itu memang bisa. Itu intinya simpel. Ini beda dengan orang yang sudah benar-benar mengerti, yang benar-benar ahli spiritual dan spiritualnya udah tinggi. Itu mereka jarang ngomong, walaupun ngomong juga lihat-lihat orangnya, nggak sembarangan mengucapkan atau berbicara. Begitu para sahabat sedulur. Apalagi kita tentang wilayah keilmuan atau karomah ditunjuk-tunjukkan ke seseorang, niatnya mereka kemana? Hanya untuk hiburan atau untuk menjual atau inginnya iklan agar kita ini dianggap atau diketahui atau ya promosi lah, begitu. Ada juga banyak. Para sahabat sedulur, apapun yang saya sampaikan di sini tidak ada niat maksud apa-apa, hanya sekedar berbagi cerita pengalaman saja, tidak ada maksud apa-apa intinya. Jadi karena ingin berbagi pengalaman saja, karena saya dan percaya di antara kita pasti ada yang mengalami tentang waktu belajar berspiritual. Begitu para sahabat sedulur. Karena saya orang awam, orang bodoh, nggak ngerti apa-apa, cuman bisa ingin berbagi pengalaman saja dari kehidupan atau perjalanan ketika saya pun belajar berspiritual. Oh begitu ternyata. Jadi untuk belajar, mengalami agar kita belajar, maksudnya dari perjalanan itu Allah sendiri
Ya sebenarnya Allah juga yang mengasihi kita. Mau ingin belajar bergerak itu rahmat Allah juga, pertolongan Allah, sehingga kita ini menjalankan baik itu zikir, baik itu ibadah, baik itu niat-niat yang bagus, itu Allah juga yang menggerakkan. Segala sesuatu yang baik itu ya memang dari Allah, segala yang buruk itu dari diri kita, nafsu kita yang ingin riya, ingin menunjukkan aku, keakuan, begitu para sedulur. Jadi apapun yang saya sampaikan di sini, ya mohon maaf kalau memang ada salah kata, ya sekedar berbagi pengalaman. Kurang lebihnya mohon maaf para sahabat sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.